Hello Filmmakers, welcome to Downnet Film. Di topik kali ini kita akan ngebahas video yang beberapa waktu lalu gue upload di Instagram. Video rapiin kok pakai After Effects. Nah, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang kayak gue nih, suka olahraga kayak gini, tentu aja kan keringetan habis olahraga. Nah, ketika kalian mau bersihin muka, butuh pembersih muka yang cocok dan bagus. Sponsor kita hari ini. Itu tadi adalah contoh product placement dalam video. Tenang aja, video kali ini nggak ada sponsornya kok. Tapi kalau misalnya ada yang mau sponsor brand skincare kayak gini, silahkan. Oke, enjoy guys. Bumper dulu kali ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Nah, disclaimer dulu sebelum kita mulai tutorialnya, gue pengen kasih tahu kalau kita hanya membahas mengenai basic editing dari teknik-teknik yang kita gunakan. Jadi, kalian bisa mengembangkan lagi dengan ide maupun teknik yang kalian punya. Oke, semoga kalian bisa mengikuti tutorial ini dari awal sampai selesai. Langsung saja kita ke After Effects. Semua efek pada scene badminton kali ini itu semuanya dikerjain di Adobe After Effects. Pertama, kita siapkan footage yang kita mau gunakan. Di sini gue punya dua footage. Yang pertama ini ada scene utama nih, dimana gue lagi main badminton. Dan di scene yang kedua ini adalah plate kosong. Yang nantinya scene ini akan kita gunakan sebagai background saat kita rotoscoping scene yang gue lagi mau terbang. Nah, sebenarnya sebelum kita syuting, kita coba untuk take scene kosongnya dulu nih. Tapi kalau misalnya belum, nggak masalah. Kita bisa manipulasinya di Photoshop. Di Photoshop kita bisa masking semua benda yang mau kita hilangkan untuk mendapatkan plate kosong. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan content aware fill di sini. Ini dia, boom, hilang. Tapi kalau misalnya hasilnya masih agak kasar, kalian bisa mulai bersihin secara manual supaya lebih detail lagi. Nah, setelah kita membuat plate kosongnya, sekarang kita masukkan semua scene kita ke dalam Adobe After Effects. Lalu, kita sekarang buat komposisi baru. Nah, di sini gue bikin composition dari footage yang udah ada. Jadi, timeline composition gue itu ngikutin footage aslinya. Tapi kita mesti cek lagi ya, karena kita harus sesuaikan resolusi dari compositionnya dan juga FPS-nya sesuai dengan footage yang kita punya. Jadi jangan sampai beda, karena hasilnya nanti jadi kurang maksimal atau bisa berpotensi nanti sidebar kalian itu nggak bisa pas sama frame-nya. So, pastikan sama. Nah, komposisi ini kita namakan menjadi komposisi utama, biar nantinya kita nggak bingung sama composition mana yang lagi kita kerjain. Kalau udah, kita klik OK dan selanjutnya kita akan melakukan tahap cutting footage. Yang pertama, di sini gue akan mencari adegan di mana gue udah siap untuk terbang. Nah, contohnya di sini, kemudian di cut. Nah, kalau kita lihat di sini, di footage-nya, itu gue membersihkan semua kok yang ada di lokasi. Ya, ini bagian paling capeknya sebenarnya. Nah, di sini tujuannya untuk mendapatkan plate kosong dan juga melanjutkan dengan adegan landing dari terbang yang barusan. Gerakan landingnya, contohnya di sini, ya ini jatuh ya, pas banget. Kalau udah, kita kemudian geser, kita rapikan ke depan, kita satukan dengan potongan sebelumnya. Kemudian bagian depan dan belakangnya kita potong ya, karena kita nggak akan edit semua. Cuman bagian pentingnya aja. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau bikin scene terbangnya, kita ambil frame terakhir dari klip yang ada di depan ini. Lalu kita pilih layer, time, kemudian freeze frame. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini sebenarnya udah nge-freeze nih satu layer ini. Kemudian kita panjangkan ke belakang sesuai dengan durasi yang kita butuhkan. Nah, di sini gua pakai 5 detik biar dia nggak terlalu cepet atau nggak terlalu lambat. Jadi kalian bisa hitung aja, terbang tuh enaknya berapa detik ya, kayak gitu. Kalau kelamaan ya lambat, kalau kecepatan berasa efeknya. Nah, kita bikin 5 detik sambil kita bayangkan. Selanjutnya kita rapikan lagi ya. Di sini durasi timeline juga bisa kalian rapikan biar lebih rapi lagi.
Proses selanjutnya adalah masking. Di sini kita menggunakan teknik rotoscoping. Nah, di sini kita bisa menggunakan pen tool biasa ya, atau kalau mau kalian juga bisa menggunakan roto brush. Berhubung footage yang kita punya ini kita udah freeze, jadi kita akan menggunakan pen tool biasa karena bisa jauh lebih rapi dan lebih detail. Kita pilih footage yang kita udah freeze frame, lalu kita mulai maskingnya pelan-pelan. Usahakan masking ini serapi mungkin ya, karena kalau misalnya asal-asalan ini bakalan jadi jelek banget. Nah, kalau misalnya ada bolongan kayak gini, kita bikin maskingan di dalamnya. Kemudian mode yang ada di tengah ini kita ganti menjadi sharp track. Nah, jangan lupa juga kita kasih feather di bagian maskingannya supaya lebih natural. Supaya hasil sampingnya ini tuh lebih kayak lembut gitu. Jadi makin tinggi feather itu hasilnya makin soft, makin lembut perbatasannya. Nah, kalau kalian lihat di sini, sekarang gue udah punya alpha dari bagian badan gue yang bisa gue jadiin nanti efek terbangnya. Kemudian kita masukin plate layer kosong yang udah kita punya tadi di bawah layer alpha yang udah kita punya. Plate kosong ini kan fungsinya sebagai background ya, jadi harus di bawah nih. Kita tinggal rapiin lagi, geser-geser supaya lebih pas lagi. Nah, di sini biasanya gue akan mencoba merubah warna label dari setiap layer yang gue punya, supaya gue bisa membedakan antara layer satu dengan layer lainnya dengan lebih cepat dan juga nggak ketukar-tukar. Selanjutnya kita akan melakukan digital movement, di mana movementnya ini kita kerjakan secara manual dengan menggunakan keyframe. Nah, caranya kita buka keyframe bagian position. Jadi konsepnya di detik pertama kita kasih keyframe position, angkanya jangan dirubah. Nah, selanjutnya kita bikin beberapa detik kemudian di target yang kita pengen. Kemudian kita berikan sedikit jarak ke atas, seolah-olah ini terbang. Nah, di sini kemudian kita select kedua keyframe ini. Kita klik kanan, lalu kita cari yang namanya Easy Ease. Atau kalau mau shortcutnya, di keyboard itu ada F9 untuk Easy Ease. Nah, kemudian kita akan modifikasi speed value-nya. Caranya, kita klik bagian graph ini, lalu kita edit pergerakannya menjadi seperti ini. Dan kalau kita lihat hasilnya, maka pergerakannya akan jadi seperti ini. Jadi dari yang gerakannya linear atau polos-polos saja, sekarang jadi agak-agak smooth. Jadi konsepnya dia akan cepat di awal, lalu melambat di akhir. Jangan lupa untuk nyalain semua toggle motion blur di setiap objek yang ada pergerakan biar gerakannya lebih natural di mata. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian belakang. Nah, kita klik bagian sini. Nah, di sini kita akan bikin movement landingnya. Kita nyalakan position lagi di sini. Nah, kemudian di bagian akhir untuk posisi landingnya itu nggak harus sama banget. Nanti kita akan coba samakan menggunakan puppet pin tool. Nah, selanjutnya kita select lagi kedua keyframe ini dan kita jadiin dia Easy Ease. Kita ke graph dan ubah speed value-nya jadi seperti ini. Supaya dia melambat di awal, tapi di akhirnya dia lebih cepat. Jadi kebalikannya dari yang tadi ya. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat efeknya seolah-olah melayang di atas, kita akan menggunakan efek yang namanya wiggle. Nah, wiggle ini bentuknya expression. Cara menggunakan expression, kita cari keyframe yang kita mau, contohnya keyframe position, lalu kita klik Alt. Nah, sambil kita klik Alt, kita klik. Tak. Nah, dia keluarkan opsi dari expressionnya. Lalu kita klik seperti ini, misalnya wiggle. Lalu kita masukkan angka yang kita inginkan. Angka yang pertama itu menunjukkan jumlah banyaknya wiggle dalam 1 detik nih. Sedangkan angka kedua setelah koma itu menunjukkan seberapa banyak efek yang didapatkan. Ini tuh lebih kayak ke pixel ya, atau jumlah gerakannya. Karena beda ukuran gambar juga wiggle-nya itu agak beda. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan footage yang kalian punya ya. Karena beda pixel ya beda efek dari wiggle-nya sendiri. Jadi usahakan sesuaikan dengan footage yang kalian punya. Nah, kalau kita lihat nih hasilnya di sini, dia udah kelihatan seolah-olah melayang. Nah, selanjutnya untuk membuat pergerakannya jauh lebih dinamis, kita perlu membuat artificial movement dengan menggunakan puppet position pin tools. Nah, di sini kita pakai puppet pin tool-nya, kita letakkan di titik-titik yang penting. Contohnya titik-titik pergerakan ini. Nah, ini sebenarnya basicnya ya kita menggunakan titik-titik sendi kita, bukan titik-titik cakra. Nggak ada hubungannya, bos. Nah, selanjutnya kita buka efek, lalu kita cari puppet. Dan kalau kita lihat di sini ada banyak mesh ya, banyak titik ya, ada 14. Kalian bisa sesuaikan juga dengan performa komputer kalian ya, sesuai dengan kebutuhan. Karena makin banyak jumlah juga bukan menentukan makin bagus ya, tapi semakin akurat positionnya, maka akan semakin bagus. Lalu kita mainkan positionnya. Nah, kemudian di sini keyframe-nya kita atur menggunakan Easy Ease biar jauh lebih dinamis lagi dan natural.
Nah, untuk di bagian belakangnya, kita sekarang mainin puppet position tools-nya ini supaya posisinya itu bener-bener match sama gerakan yang nanti udah landing. Jadi disinilah kita mainin perspektifnya. Dimana yang tadinya kurang match, di sini kita cocokin se-match mungkin. Lalu di bagian belakang kita juga mainin keyframe-nya. Nah, kalau kalian lihat nih, konsepnya masih sama kayak tadi. Yang di depan ini tajam di depan, yang di belakang tajam di belakang. Ngomong-ngomong bentuknya jadi mirip Asgard ya. Anyway, lanjut lagi. Nah, kemudian di bagian puppet pin tool-nya ini kita juga bikin efek wiggle supaya dia terlihat bergerak. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian bagaimana artificial movement-nya supaya lebih terlihat seperti manusia. Kalian bisa eksperimen, praktekin pakai footage yang kalian punya sampai ketemu gerakan yang paling pas dan cocok. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini nih. Gimana? Kalau kalian lihat di sini dia terbang udah, kemudian ada wiggle-nya udah, lalu ada gerakan artificial movement dari sendi-sendi gue juga udah. Meskipun sebenarnya kalau boleh jujur, gue pengen banget pas syuting kaki gue itu misah dikit. Jadi kakinya tuh bisa kepisah gitu. Lebih terlihat natural aja. Tapi so far ya udah lumayan lah. Ini udah terlihat melayang-layang lalu turunnya agak match. Nah, selanjutnya kita di sini bikin artificial juga box dari kontainernya yang kita punya ini. Kita bikin ambil freeze frame dari frame terakhir footage pertama yang kita punya. Karena kita pengen matchin sama footage yang udah ada ya. Kita potong seperti ini, kita split lalu kita panjangin sesuai durasi yang kita mau. Nah, di sini kita ganti warna labelnya biar lebih gampang ditandai. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan masking bagian boxnya aja di sini. Nah, jangan lupa juga untuk perhatiin feathernya supaya batas-batas sampingnya itu lebih natural. Nah, selanjutnya kita copy menjadi dua bagian. Yang pertama, dia akan menjadi bagian backdrop. Yang kedua, dia akan menjadi bagian belakang. Karena kan kalau kita lihat nanti koknya bakalan masuk ke dalam ya. Jadi pastiin ada depan belakangnya. Oke, nah soal box ini kita udah pikirkan dan udah jadi nih. Selanjutnya kita akan pikirkan pergerakan kok. Jujur aja ini yang paling rumit karena jumlah koknya itu bukan 1-2, tapi bisa banyak banget. Kesabaran kalian akan diuji di bagian detail-detail yang seperti ini. Oke, jadi kita pilih frame terakhir dari footage yang kita punya tadi. Kemudian selanjutnya kita freeze frame dan kita panjangin sesuai durasi yang kita mau. Nah, di sini selanjutnya kita ganti warna labelnya supaya kita bisa memudahkan untuk membedakan kok-kok ini. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan, kita akan merubah anchor point dari kok ini. Karena kita nanti akan banyak memainkan keyframe dari koknya. Jadi pastikan anchor point-nya berada di tempat yang tepat. Jadi semua efek kayak position, rotation, dan lain-lain itu nggak melenceng. Bahkan saat kalian menggunakan script nantinya, kalau misalnya sampai anchor point-nya nggak pas, maka hasilnya juga kurang memuaskan. Kita pilih, cari bagian anchor point di transform ini, lalu kita klik dan kita pindahkan ke tengah koknya. Kita ke composition utama, di sini kalian bisa lihat positionnya itu berubah secara otomatis. Nah, lalu di sini kita cari align dan kita luruskan dengan posisinya supaya lebih tepat. Nah, di sini kalau kalian lihat itu anchor point-nya udah berubah di posisi yang kita inginkan. Nah, setelah kita ubah anchor point-nya, selanjutnya kita bisa melakukan masking ke kok yang kita punya. Nah, di sini kita bikin layer koknya jadi alpha kayak gini ya. Sekali lagi gue ingetin untuk bagian feather itu dibuat dengan bagus supaya hasilnya natural. Nah, kalau kita lihat, kita di sini sudah punya kok dalam bentuk alpha. Dan ini sebenarnya kita udah punya kebebasan untuk gerakin koknya kemanapun kita mau. Nah, sekarang kita bakalan mulai digital movement-nya nih. Ready? Oke, yuk kita coba. Nah, di sini kita akan mainkan position dan juga rotation-nya. Kita juga bisa mainkan scale jika diperlukan untuk urusan perspektif. Nah, pertama keyframe-nya ditaruh di bagian awal dan tidak dirubah angkanya karena itu adalah bagian awalnya. Nah, lalu kita pindahkan beberapa detik kemudian. Di sini gua menggunakan 2 detik ya atau 60 frames, lalu bikin keyframe juga. Nah, di sini gua akan gerakan positionnya ke atas seolah-olah koknya melayang. Nah, di sini gue juga kasih sedikit rotasi biar ya lebih natural aja, ada perputarannya. Nah, jangan lupa nih, setiap kita menggerakkan objek untuk mainin easy ease-nya, biar hasilnya natural. Kalau enggak kan kaku banget ya. Nah, kemudian di sini kita majukan beberapa frame lagi. Kita buat frame sama supaya dia stay di
di tempat, lalu beberapa frame lagi baru dia ada action atau impact yang baru. Nah, di sini kita masukkan cocknya ke dalam kotaknya itu. Nah, kalau kalian lihat nih, di sini posisinya agak nggak natural ya pas dia masuk ke dalam box. Nah, jadi kita harus mainkan nih biar dia terlihat natural. Nah, di sini kalian bisa tarik garis ini supaya dia agak belok. Harusnya bisa dilakukan dengan keyframe, tapi nambah keyframe itu malah jadi masalah nanti. Kita gerakin aja secara manual dengan dibengkokin bagian pad line-nya. Nah, hasilnya kalau kalian lihat nih, sekarang ada pergerakannya kayak dia belok dulu. Nah, itu lebih natural. Nah, di sini paling penting juga jangan lupa untuk nyalakan motion blur-nya supaya hasilnya lebih natural. Emang dari tadi urusannya harus lebih natural. Ada bagian feather, motion blur, dan lain-lain. Kalau sampai ke skip, efeknya jadi kayak kurang berasa enak. Nah, sama seperti bergerakan badan yang tadi, posisi dari cock ini juga perlu kita beri bagian wiggle. Nah, sebenarnya menggunakan wiggle itu ada beberapa cara. Kalau yang pertama tadi kan kita menggunakan script ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan efek wiggle. Kita pilih di efek, kita cari wiggle, kemudian kita pilih wiggle position. Nah, kenapa sih kita menggunakan efek ini? Nah, enaknya kalau kita menggunakan efek ini, kita bisa mengubah value-nya dengan mudah. Dengan tinggal slide aja angkanya. Nah, di awal kita bikin dia value-nya itu 0. Karena kita nggak pengen di awal udah ada pergerakan. Jadi 0 dulu nih. Baru setelah nih kita ke atas kayak gini, udah terbang, baru kita ubah angkanya pakai wiggle yang lebih tinggi. Dan juga kalau misalnya udah di posisi di dalam box, wiggle-nya ini harus udah dalam posisi 0. Jadi jangan nyampe nih di dalam box terus gerak-gerak gitu. Jadi kurang bagus. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu untuk pergerakannya ya. Seperti yang kalian lihat, hasilnya sudah cukup dinamis di sini ya. Nah, sekarang PR-nya adalah kita perlu aplikasiin pergerakan cock ini ke semua cock yang ada di lapangan. Oke, kita mulai. Kita semangat karena kita ada produk whitening yang tadi ada di depan yang nggak jadi sponsor ya. Oke, disinilah kerja keras dimulai ya. Siapkan mental, siapkan waktu, siapkan kopi. Yuk langsung kita digital movement satu-satu semuanya ini. A few moments later. Nah, di sini gue langsung skip aja karena di sini gue membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengimplementasikan pergerakan cock ini. Oke, kurang lebih udah digerakin semuanya nih. Tinggal kita lihat hasilnya. Nah, di sini totalnya itu ada 120 cock. Wah, cukup banyak dan makan waktu banget ya. Oh iya, jangan lupa untuk raket di sini juga harus dibikin. Nah, di sini prinsipnya untuk cock itu gue bagi jadi dua bagian. Ada yang bergerak di belakang gue, ada yang bergerak di depan gue. Jadi nanti akan terlihat lebih natural. Nah, di sini berarti layernya ada dua ya. Ada layer yang di depan maupun yang di belakang dari badan gue. Jadi cocknya di sini gue masukkan ke dalam pre-composition. Kalau dibuka itu seperti ini. Ada puluhan cock yang udah dikasih digital movement di sini. Dan ini bener-bener banyak banget ya. Nah, reminder aja, efek-efek kayak gini tuh berat banget. Jadi kalian harus pinter-pinter mengatur efek-efeknya masing-masing saat kalian mau merendernya. Karena kalau misalnya kalian itu langsung gitu timpa-timpa semuanya, maka akan jadi sangat-sangat berat. Nah, kira-kira ekspektasinya kalau misalnya kita udah bikin, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, di sini kita udah selesai dengan tahap cutting, rotoscoping, dan juga digital movement nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu visual effect utamanya. Apa aja yang kita perlukan? Yuk langsung kita bahas. Oke, yang pertama kita akan coba fokus ke bagian efek yang ada di badan gua nih. Jadi di sini kita coba matikan semua, baik itu cock, raket, dan semua yang nggak berhubungan sama badan gua. Jadi di sini ekspektasinya kita akan bikin efek seperti aura gitu ya, magic yang ada di badan gua. Ala-ala Wanda lah. Di sini kita menggunakan plugin dari Video Copilot, yaitu kita pakai Saber. Kalian bisa langsung aja cari aja Saber dari Video Copilot dan ini 100% gratis. Jadi kalian bisa gunakan sendiri di rumah. Oke, cara bikinnya kita langsung aja bikin black solid di sini. Lalu kita kasih nama black solidnya ini adalah aura dan kita sesuaikan durasinya sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kita taruh pas di atas layer alpha bagian badan gua nih. Nah, karena gue pengen efeknya ini, sabernya ini ada di badan gue, jadi kita perlu bikin maskingan yang sama di bagian black solid ini. Nah, caranya kita tinggal copy aja maskingan dari layer yang ada di badan gue, layer alpha. Kemudian kita copy ke bagian black solid ini. Kalau udah, kita kemudian rapikan sedikit, lalu kita nyalakan motion blur, dan kita parent layer ini ke layer badan gue. Biar movement dan wiggle-nya itu ikutan. Jadi semua efek bakalan ke parent ke situ. Baru setelah itu kita masukkan sabernya ke dalam layer solid ini. Kemudian kita ganti custom core-nya dan kita ubah jadi layer mask.
mesh. Nah, di sini efeknya bakalan ngikutin maskingan yang udah gue punya nih. Kemudian bending mode-nya dari normal kita ubah nih sekarang jadi lighten, biar bagian item-itemnya hilang, atau pakai mode lain yang paling cocok yang menurut kalian oke. Nah, kemudian kita bikin presetnya ini sesuai yang kita pengen, sesuai yang kita mau nih. Nah, kalau gua di sini presetnya menggunakan fractal. Seperti yang kalian lihat, hasilnya seperti ini. Nah, di sini gue sarankan kalian untuk mencoba-coba sendiri semua efek-efek ini, karena ini kan cuman contoh aja. Kalian bisa menggunakan ghost atau yang lain yang menurut kalian itu bagus. Angkanya di sini pokoknya adjust aja sesuai yang kalian mau, karena makin terang lokasi syuting atau makin gelap lokasinya, kalian juga butuh adjustment supaya efeknya ini lebih natural dan lebih bagus lagi sesuai yang kalian bayangkan. Nah, jadi usahakan kalian untuk explore sendiri dan temukan angka dari efek ini yang paling cocok. Nah, karena di sini di bagian layer ini kita majukan ya. Kenapa? Karena akan ada perubahan. Ketika ada perubahan berarti kita harus keyframe dong. Apa yang di keyframe? Kita akan keyframe bagian opacity-nya. Jadi dari 0 sampai 100%. Jadi seolah-olah dari nggak ada sampai ke bagian munculnya. Nah, kayak gini contohnya. Lalu kemudian kita rapikan sedikit bagian maskingannya. Dan kita juga akan lakukan di bagian landing dari yang full sampai ke bagian nggak ada sama sekali. Nah, tapi nih di bagian ending gue nggak pengen hilang gitu aja. Gue pengen auranya ini dari badan gue dia nyebar ke lapangan. Jadi kayak impact gitu. Jadi bisa memanipulasi beberapa frame yang di sini nggak cocok, contohnya kayak lightingnya dan lain-lain. Nah, di sini gue akan bikin maskingan kayak gini, posisinya dari atas dia turun ke bawah seperti ini, baru nih setelah nyampe bawah maskingannya mencar ke seluruh arah. Boom, gitu. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Dia sesuai sama yang gue bayangkan nih. Nah, sekarang kita udah selesai di bagian badan gua. Lanjut kita bagian kok dan juga raketnya nih. Nah, di sini kita menggunakan plugin Universe Ecto. Nah, plugin Ecto ini adalah plugin dari Red Giant. Kalian bisa coba cek websitenya Red Giant untuk dapetin plugin ini. Dan kalau misalnya kalian mau ganti pakai plugin-plugin lain yang dirasa gratis, ya udah pakai yang gratis kayak Saber atau plugin-plugin lain yang kalian rasa oke. Nah, sekarang kita mulai apply plugin Ecto-nya ke komposisi kok yang kita punya. Nah, di sini kalian bisa pilih nih. Banyak banget opsinya dari Universe Ecto ini. Bisa kalian pilih sesuai yang paling cocok yang kalian mau. Ya, lagi-lagi kalian harus eksperimen dan coba-coba biar hasilnya sesuai dengan keinginan yang kalian mau. So, basicnya plugin Saber dan Ecto itu punya kesamaan yang cukup banyak ya. Tapi memang ada sedikit detail dari Ecto yang cukup beda, yang lebih bagus daripada Saber. Tapi yang memang Ecto ini kerasa kayak lebih berat daripada Saber. Nah, kalau udah kita setting di composition kok yang tadi kita bikin, kita tinggal copy aja efek Ecto ini ke composition kok yang lain. Nah, biar efeknya sama ya di sini. Ganti modenya jadi lighten dan udah sesuai dengan yang kita inginkan nih. Nah, di sini artinya untuk visual effect utamanya ini udah beres. Dan kalau kita lihat hasilnya ini udah jadi kayak gini. Nah, sebenarnya secara efek ini udah oke, lalu secara movement juga udah lumayan. Tapi kita perlu bikin supaya lebih bagus lagi. Yuk, lanjut kita ke step selanjutnya. Nah, kalau kita udah selesai di bagian visual effect utama, movement juga udah beres, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu visual effect tambahan, atau kita bisa sebut di sini sebagai efek transition. Jadi di sini tujuannya adalah efek ini kita implementasi ke bagian transition supaya transisi dari satu movement ke movement berikutnya itu termanipulasi dengan visual effect yang kita punya. Nah, untuk efek yang pertama kita akan menggunakan radial fast blur. Nah, di sini kita buat satu new adjustment layer. Kemudian kita potong sesuai durasinya. Nah, di sini posisi adjustment layernya kita taruh di bawah bagian badan gua dan di bagian efek yang lain. Tapi posisinya harus di atas background ya, biar backgroundnya ini yang kena. Nah, kemudian kita masukkan efek dari radial fast blurnya ini. Kemudian kita atur bagian center pointnya biar dia posisinya ada tepat di belakang badan gua nih. Nah, di sini tujuannya biar kayak cahayanya ini datang dari posisi center badan gua nih. Nah, kemudian di bagian zoomnya kita ganti menjadi brightness. Supaya apa? Supaya efeknya ini mempengaruhi yang bagian terangnya aja. Nah, di sini konsepnya kita bikin di awal itu 0, lalu dia ada kayak meledak besar banget, kemudian dia turun, tapi tetap ada nih. Gitu. Dan jangan lupa untuk keyframe-nya ini kita easy ease di sini supaya transitionnya jauh lebih natural.
Nah, jadi kita bikin untuk graph-nya itu gerakannya seperti ini. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah itu kayak meledak gitu, cepet banget. Nah, untuk hasilnya kita coba lihat itu seperti ini. Nah, jangan lupa juga untuk di belakang kita juga bikin kayak seperti itu persis transition-nya. Supaya dia ada impact transition-nya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Untuk efek selanjutnya itu adalah exposure. Kita bikin lagi adjustment layer lagi. Nah, kali ini kita potong di bagian transisinya aja. Kemudian kita cari efek exposure. Nah, untuk efeknya itu kita bikin bagian exposure. Untuk angkanya kita bikin 0, lalu dia gede. Kemudian di sini kita turunin jadi 0 lagi. Nah, lalu kita bikin keyframe-nya dari graph di sini. Posisinya seperti ini. Nah, jadi dia kayak meledak, sangat-sangat cepat easy ease-nya. Nah, untuk exposure ini kita akan pakai di belakang ya. Kenapa kita taruh di bagian belakang? Karena sebenarnya di bagian belakang ini ada perbedaan cahaya juga dari kondisi ruangannya. Jadi itu akan membantu. Dan di depan kita pengen nggak terlalu obvious banget, kayak tiba-tiba ada cahaya gede banget gitu. Di depan pengen terlihat lebih smooth aja. Nah, untuk di depan kita juga kasih efek shockwave pakai displacement map nih. Jadi biar dia tuh ada hentakan saat auranya keluar. Yang pertama kita bikin dulu black solid seperti ini. Nah, lalu kita cut di bagian yang kita perlukan seperti ini, layer transition pada umumnya. Lalu kita letakkan di belakang badan gua. Ini posisinya ditaruh di bawah layer alpha badan gua nih. Nah, kemudian kita cari efek. Di bagian efek nih kita ketik circle. Kemudian kita masukkan ke dalam black solid yang udah kita punya. Nah, kemudian di bagian edge-nya nih kita ganti menjadi edge radius. Nah, kemudian di sini kita mainin keyframe-nya lagi. Kita mulai dari 0 untuk radiusnya. Dia membesar jadi kayak shockwave gitu. Nah, kemudian kita mainin juga edge-nya. Mulai dari 0, kemudian dia membesar seperti ini. Nah, jadi dia akan seperti donat yang membesar gerakannya. Nah, di sini kita mainin juga feather-nya. Lalu kita bikin dia seperti ini biar nggak terlalu patah nanti untuk efeknya. Nah, kemudian untuk center point-nya kita ubah di tengah badan gua seperti ini biar munculnya dari badan gua. Nah, ini yang terpenting nih, karena gua pengen bikin efek ini itu kayak aura yang keluar dari badan gua nih. Nah, lalu selanjutnya seperti biasa ada keyframe, maka kita akan easy ease pakai graph, lalu kita bikin seperti ini. Nah, kita bikin dia menjadi cepat di awal seperti ini, karena kita pengen easy ease-nya itu dia cepat lalu melambat. Jadi kita pengen dia kayak efek ledakan gitu, cepat di awal. Kalau udah, kita langsung pre-compose aja solid layer kita, lalu kita kasih nama di sini circle. Setelah itu, kita bikin adjustment layer yang baru dan kita sesuaikan posisinya atau durasinya dengan yang kita mau nih di sini. Nah, kemudian kita taruh posisinya di atas yang circle udah kita bikin yang tadi nih. Kita kasih stylize di sini, kita pilih motion tile. Nah, di sini output width-nya kita ubah angkanya lebih besar jadi 155 dan juga output height-nya jadi 155 nih. Lalu di sini bagian mirror edge-nya jangan lupa untuk dipilih. Nah, gunanya motion tile ini untuk menduplicate ke seluruh arah dari gambar yang udah kita punya ini. Ya, kalau kalian ingat transisi Chungda tuh kenapa populer banget karena pakai motion tile. Jadi dia atas bawah kiri kanannya nggak mungkin ada frame kosong nantinya. Nah, jadi pada saat nanti kita displacement map dia tuh nggak hilang tuh areanya. Nah, kemudian di sini kita cari efek yang namanya displacement map. Lalu di sini untuk layernya kita ubah jadi ke circle. Nah, biar dia tuh efeknya ngikutin layer atau composition circle yang udah kita punya. Nah, untuk bagian horizontal dan vertikalnya kita ubah jadi luminance. Nah, lalu untuk yang horizontalnya kita bikin jadi 0. Kenapa? Karena kita cuman pengen efek dari vertikalnya doang. Nah, di sini kalian atur sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya di sini kita butuh -20, ya tinggal diatur aja seperti ini. Nah, lalu seperti inilah efek yang akan didapat. Jadi setelah kalian motion tile ini ya, kalau kalian lihat mau ada displacement kayak gini pun, dia nggak akan hilang sama sekali pojok-pojokannya. Dan juga dia ada exposure shockwave-nya yang jadi lebih dinamis saja gitu. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir banget ini adalah untuk efek transisinya ya. Kita akan tambahkan langsung nih. Nah, di sini kita akan kasih efek kamera shake. Nah, untuk kamera movement-nya di sini gue pakai plugin dari Motion Bro. Seperti yang kalian lihat di sini, shake-nya itu banyak banget dari semua arah dan gerakannya sangat-sangat natural. Nah, untuk Motion Bro sendiri kalian bisa langsung cek aja di websitenya gimana cara dapetinnya dan gimana cara bayarnya. Langsung aja sikat Motion Bro ini. Tapi kalau misalnya kalian mau manual ya masih bisa aja sih. Cuman akan sangat membantu apabila kita menggunakan Motion Bro. Nah, reminder aja untuk Motion Bro ini lumayan berat sebenarnya digunakan, tapi worth it banget. Gerakannya bagus banget.
Oke, nah gua akan taruh di sini dan dia akan langsung generate dan kita akan rapikan aja ke bagian yang mau kita bikin kamera shake-nya. Nah, efek dari kamera shake ini kalau kalian lihat dia akan menambah efek yang lebih dinamis ya dari efek yang udah kita punya. Jadi dia gerakannya tuh lebih dinamis lagi. Nah, kalau udah berarti udah lengkap banget semua efek yang udah kita taruh di sini. Nah, kemudian ini ada optional features juga kalau mau kalian tambahin kayak reflection di bagian lantainya atau ada cahaya yang mantul gitu-gitu, lalu ada impact di cahaya di tempat-tempat yang lain. Itu option banget untuk kalian implement di sini. Dan juga yang paling wajib sebenarnya dari visual effect seperti ini adalah sound effect-nya. Karena kalau misalnya sound effect-nya bagus, hasil videonya pun akan ketolong. Kayak efek-efek tapi kurang ada sound effect, ya hasilnya pasti agak kurang ya. Jadi kalian bisa enhance kualitas visual kalian dengan menggunakan sound effect yang bagus. Atau misalnya kalau kalian niat, kalian bisa tambahin color grading supaya hasilnya juga jauh lebih bagus lagi. Jadi kira-kira seperti itu, mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya. Nah, itu dia untuk episode kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa sabar dalam mengimplementasikan efek-efek editing ini. Oke, itu aja guys dari gua. Thank you for watching and always out of the box.